Biar kalau bintang tamu kita sebelum-sebelumnya ini menceritakan tentang hubungan mereka dengan anak-anak dan mengharapkan kehadiran buah hati yang baru, kita akan hadirkan bintang tamu yang kali ini bagaimana hubungannya dengan buah hatinya, apakah baik-baik saja atau justru sebaliknya. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan Ibu Nursia. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Ibu? Selamat datang kembali. Ibu Nursia di Bagi-Bagi Ambiar, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kenapa sih marah-marah gitu? Coba ulangi dong, aku pengen lihat aku gemes lagi. Gimana sih? Gimana sih? Coba, gimana sih yang kayak tadi kontennya itu? Ibu tuh lucu loh. Gimana sih? Iya, yang kayak tadi, yang kayak tadi. Jangan sebut. 3, 2, 1. Ya Allah ya Tuhan, ada orang yang bilang ngomong etika. Terus itu siapa sih? Ya ada nggak etikamu? Ya Allah, Cilumba, Cilumba, Cilumba. Ya Allah, belajar tuh etika. Ya Allah, kalau tidak ada kaca itu di pinggir jalan, beli yang ada 5.000 di pinggir jalan tuh. Kalau tidak ada juga uang 5.000, ada tuh air comberan di situ tuh. Ngaca bego, ngaca bego. Ayo silakan Bu, Ibu Nursia boleh duduk ya. Silakan Ibu. Ya Allah. Monggo. Guys, bentar ya, aku bakal balik, ntar balik lagi ya. Kenapa begitu? Mau beli kaca. Ibu kenapa sih Ibu Nursia kenapa sih? Ceritanya kenapa bikin konten kayak begitu? Ini nggak selesai marahnya sampai. Dia pernah hina saya dengan Cilumba itu. Boleh Bu Nur geser Bu Nur. Iya. 75. 75 soalnya Bu Nur. Gimana jadi Bu ceritanya? Dia pernah hina saya 2019. Dia ini siapa maksudnya? Apakah sindiran itu buat Kak Ari Untung, Bu? Siapa Kak Ari? Kenapa jadi Ari Untung? Gak ada hubungannya sama Ari Untung. Ari Kriting. Kenapa Ari Untung? Oke, jadi Ibu apa yang Ibu rasakan sampai Anda bikin konten kayak begitu? Nah, ini kan ceritanya saya sudah malas sebetulnya, tapi orang selalu kirim ke saya, ke TikTok saya, ke IG saya, ke DM saya. Pasti orang Siapa yang DM, Bu? Semua orang kasih tahu ini. Mungkin itu mau pancing Ibu aja, biar atau mungkin mau ingin mengadu domba Ibu sama anak Ibu. Walau alam biasa ya. Karena begini, ini ribuan loh yang DM saya, yang kirim video ini. Saya bilang ada apa ini? Kan saya malas lihat mukanya itu. Jadi saya bikinlah TikTok itu. Bu, tapi emang sampai sekarang masih bersiteru gitu? Ya. Masih belum ketemu, ngobrol baik-baik gitu, masih belum? Kan sudah berapa kali saya kasih kesempatan untuk baik, tapi tidak datang-datang orangnya kan. Jadi begini, saya sudah sering saya bilang, saya boleh sama Afin, tapi tidak datang-datang apa yang saya minta itu. Jadi ya sudahlah, tidak mau lagi saya. Tapi kalau dari Ibu pernah nggak mau untuk ya udah aku datang aja sebagai Ibu ke sana untuk bersilaturahmi? Janganlah, saya kan orang tua. Saya melahirkan 5 anak saya. Bukan anakku satu sayangku, ini 7 loh. Jadi saya merawat anakku itu dengan jiwa raga. Bukan satu sayang. Saya merawat anak saya itu, saya tidak pernah suruh pel, saya tidak suruh setrika, saya tidak suruh melipat pakaian. Coba apalagi mencuci piring. Itu saking sayang saya kepada anak saya. Jadi di saat anak saya diambil, itulah saya merasa ini orang apa manusia atau bukan sih gitu kan. Tapi Ibu saya itu kan bagaimanapun anak Ibu ya, Kak Indah anak kandungnya. Iya. Dan sudah punya suami juga. Dengan cara Ibu menyindir dari satu tempat ke tempat yang lain, mohon maaf, apakah itu membuat diri Ibu merasa puas? Karena kalimat ini dia pernah hina saya. Jadi saya kembalikan kepada orang ini. Jadi dibalas sama Ibu. Ya, karena 2019 itu dia yang bikin Cilumba itu. Di saat Indah Permatasari di Bakatobin 2 hari. Ini kan 10 hari kalau tidak salah, 10 hari 10 atau 1 minggu habis Lebaran Idul Adha. Mulai dari Lebaran Idul Adha itu 2019 sampai detik ini laki-laki tidak pernah minta izin sama saya. Jadi gitu. Ibu ada perasaan puas tapi setelah melakukan itu? Ya, saya puas karena dia yang berbuat kepada saya kembalikan. Gitu. Ya sabar Bu, sabar. Jangan sabar. Ya sabar kok. Tapi sabar Miki. Kita kan sebagai manusia
kita nggak bisa mengontrol apapun yang dilakukan orang ke kita, termasuk mungkin menantu ibu, anak ibu, tapi kita bisa mengontrol, kita punya kendali. Kalau ibu sendiri, memang tidak mau menggunakan kendali untuk bisa lebih menahan diri, lebih tenang gitu. Kan pasti pengennya baik-baik saja, hati tenang. Saya itu tenang. Sudah tenang, kakak, saya sudah ikhlasin itu sudah. Itu sudah. Saya sudah ikhlas semua. Kalau ibu tenang, kenapa harus ada konten-konten yang begitu? Apa itu biar dapat perhatian dari masyarakat? Mereka tuh nggak ngusik, tapi kan ibu nyindir terus gitu. Kira-kira gimana? Karena saya simpan itu 2018-2019. Oh, intinya masih kebayang-bayang sampai sekarang, masih kerasa gitu sakitnya ya? Bukan lagi abang, seperti kemarin dia hina saya itu, dia ambil anak saya 2019 itu tanpa tidak ada etikanya sama sekali. Ibu Nursia, kita mau kasih lihat, ini ada satu fakta yang kita temukan di artikel. Ibu boleh nanti klarifikasi ya, tanggapi. Bener nggak sih ini yang terjadi? Iya. Nursia sebut surat wali nikah Indah Permatasari ditanda tangan di parkiran minimarket. Benar. Ini suami saya baru tahu ini berapa hari kemarin. Saya pikir itu dia tanda tangan di mall kah, atau di apartemen lah, atau di mana, di kantor yang apalah yang terhormat tuh. Lah, ini bukan anak dari binatang, maaf ya, bukan dari kambing, ini manusia loh. Jadi surat wali nikah ditandatangani di supermarket? Di emperan depan Indomaret, supermarket. Yang menandatangani siapa? Suami saya. Kenapa suami ibu juga mau untuk menandatangani di tempat tersebut? Ya, suami saya kan apa adanya. Karena ya namanya Indah Permatasari yang tidak bisa lagi diajak ngomong. Jadi itu suami saya mengalah aja gitu. Itu ditandatangan di pinggir jalan loh, bukan di tempat duduk lagi berdiri itu, Pak. Ya, jadi saya bilang baru ini minggu, baru saya tahu. Saya pikir itu di mall kah, atau di restoran kah, atau apalah. Informasi itu dari saya lagi live ini. Saya lagi live, ada pertanyaan dari netizen. Jadi saya bilang, Papi tanda tangan lagi baring kan di tempat tidur. Papi tanda tangan itu surat wali di mana? Di Indomaret. Di mananya? Iya, berapa hari kemarin? 3 hari kemarin. Ya, di depan minimarket ya. Oke, Ibu Nursia, tapi kalau Indah Permatasari sendiri ada usaha untuk membuka komunikasi, untuk nyamperin ibu? Dia pernah waktu habis kawin mereka itu, habis kawin berapa bulan ya, lebaran ya. Sempat datang itu, tapi Indah Permatasari tidak mau datang ketemu sama saya, mau ketemu sama papinya di mall atau apalah. Jadi papinya bilang, saya tidak mau bikin sakit hati mamimu, mendingan kau yang datang. Akhirnya dia datang kan. Jadi datang itu ke belakang, bukan menemui saya. Tapi karena saya ada etikat baik saya, untuk mukanya Indah kan suram. Akhirnya banyak yang WA saya, kasihan Indah tidak ada cahayanya. Akhirnya saya yang datang peluk, begitu kan. Saya peluk itu, saya baca Al-Fatihah loh. Itu Indah itu begini badannya. Saya peluk. Jadi saya bilang, biar mukamu cerah kembali, rezekimu ada. Itu berapa bulan kamu sudah kawin. Saya bacakan Al-Fatihah coba. Itu Indah itu, saya bilang, saya bacakan Al-Fatihah ya, biar mukamu cerah, rezekimu ada, saya bilang gitu. Demi Allah, disaksikan sama suami saya, saudaranya. Saking sayangnya sama Indah ya. Tapi ini sudah juga... itu ya, Bang. Sudah itu Bang, saya kembalikan karena ada si Kribo itu. Oke, Ibu, itu salah satu bentuk sayangnya Ibu, perhatiannya Ibu. Tapi kita juga mau kasih lihat betapa bangganya juga Indah dan juga sayangnya Indah. Rasanya tidak akan pernah pudar sampai dengan sekarang untuk Ibu. Iya. Selamat sudah menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Terima kasih sudah berusaha selama ini untuk kami. Walaupun banyak sekali masa yang engkau lalui dengan tidak bahagia. Walaupun banyak sekali duka yang harus engkau simpan dalam-dalam. Walaupun banyak cita-cita yang tidak bisa engkau raih. Perempuan yang kuat, perempuan yang terbaik. Ibu tetaplah ibu. Doaku akan selalu kupanjatkan yang terbaik untukmu. Ada kalimat, ibu tetaplah ibu, selalu mendoakan yang terbaik. Iya. Ibu luluh nggak sih dengan tulisan seperti ini? Kenapa? Luluh ibu tidak? Luluh nggak? Ibu terenyuh nggak? Sudah terlalu sakit dengan netizen. Kan netizen yang bersalah, tapi kalau saya sudah mereka kawin kan saya kasih tahu, ku maafkan orang itu, ku bilang bahwa mamanya, kedua orang tuanya ketemu sama saya. Kalau memang tidak mau ketemu di rumah, ada masjid, saya bilang gitu. Akhirnya kan itu berapa bulan saya sudah kawin itu kan saya minta kasih. Saya bilang bahwa ku maafkan, ku bilang gitu. Akhirnya saya nunggu sampai detik ini. Jadi saya sudah capek, sudah tidak mau lagi. Kalau saya sebagai anak juga, saya pengennya sih orang tua saya nggak main sosmed ya, supaya tidak terkecoh dengan omongan orang.
Tapi apakah ibu nggak kepengen berhenti aja deh, jangan main sosmed, akan lebih baik supaya bisa bersilaturahmi lagi dengan anak-anak? Kalau anakku tetap anakku, tapi kalau orang itu tidak. Bu, saya mau nanya. Ya. Mau sampai kapan? Ya, sampai saya mati. Sampai saya mati, saya itu sudah capek. Karena saya minta berapa puluh kali untuk orang ketemu sama saya, tidak ada ketemu-ketemu. Dari 2018, 2019, 2020 ini kan berapa tahun? Coba bayangkan saya menunggu itu. Terus 2 tahun itu saya simpan rapat-rapat 2018, 2019 saya simpan rapat-rapat itu supaya wartawan tidak tahu kebusukan laki-laki ini. Saya simpan baik-baik. Terus begitu pas anak saya operasi, saya disuruh tunggu di 8 jam di parkiran. Ada laki-laki itu yang ada, saya sabar lagi itu. Kami hanya bisa berharap ibu diberikan kesabaran, dilembutkan hatinya, dibukakan pintu hatinya. Begitu pula dengan putra putri, menantu, dan kita yakin tidak ada yang abadi. Manusia tidak ada yang abadi. Begitupun juga perasaan, begitupun juga amarah. Kita berharap semoga semua ini bisa cepat selesai agar bisa berkumpul, berdamai satu sama lain. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Hangat.